Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang bermateri tentang jaringan tumbuhan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arif Wikiansa sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Wulan Ramadhani, Salsa Anggrama, dan Fadila Rusfaulan. Baik, lanjut. Materi yang pertama akan saya jelaskan tentang jaringan penguat atau penyokong. Lanjut. Ciri-ciri jaringan penyokong adalah memiliki sel-sel berdinding tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Lanjut. Pertama adalah jaringan Colen-Kim. Karakteristik dari jaringan ini adalah, yang pertama pada dinding sel, jika melihat pada dinding selnya, jaringan Colen-Kimnya ini tidak mengandung lignin, tetapi jaringan ini mengandung pektin dan selulosa dan hemiselulosa. Kemudian ada sel jaringan. Beberapa sel jaringan milik Colen-Kim ini memiliki kloroplast. Tidak heran, Colen-Kim juga dapat melakukan proses fotosintesis. Lanjut. Baik, kemudian jaringan Colen-Kim ini memiliki vakuola, di mana jaringan Colen-Kim memiliki vakuola yang menyebabkan karena vakuola menyimpan konten sekretori. Di daerah vakuola ini terdapat sitoplasma granular. Kemudian pada bentuk. Ciri jaringan Colen-Kim juga bisa dilihat dari segi bentuknya. Jaringan ini memiliki bentuk memanjang dan sejajar. Tentu saja bentuk ini sesuai dengan pusat di mana organ Colen-Kim itu berada. Baik, kemudian ditemukan pada tanaman muda. Untuk mencari jaringan Colen-Kim itu sendiri, dapat ditemukan pada tumbuhan yang berumur muda. Jaringan Colen-Kim ada di daun, batang, dan bahkan di cabang. Jaringan ini terutama akan bekerja pada organ tumbuhan yang sedang aktif. Lanjut. Baik, fungsi dari jaringan Colen-Kim. Yang pertama adalah Colen-Kim menjadi jaringan mekanik yang disesuaikan teristimewa untuk memperkuat, menunjang, atau menyokong organ muda yang sedang tumbuh maupun pada akhir agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Kemudian, dinding yang tebal dan erat membuat menjadi penyokong yang kuat. Keistimewaan pertumbuhan dan struktur dindingnya menyebabkan mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ tanpa kehilangan kekuatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Rusfaulan. Kepada Fadila Rusfaulan disilakan. Baik, selanjutnya itu ada macam-macam dan bentuk jaringan Colen-Kim. Yang pertama ada Colen-Kim angular atau sudut. Merupakan jaringan Colen-Kim yang mengalami penebalan pada bagian-bagian sudutnya. Jaringan ini sering ditemukan pada dedaunan, misalnya pada daun tanaman seledri. Yang kedua, Colen-Kim lamelar atau tangensial papan. Merupakan jaringan Colen-Kim yang mengalami penebalan pada dinding-dinding sel yang tangensial atau menjalar saja. Jaringan Colen-Kim ini mempunyai dinding sel yang tebal hanya ketika jaringan Colen-Kim ini sejajar dengan permukaan struktur tempat ditemukannya jaringan Colen-Kim ini. Jaringan Colen-Kim berjenis langkah di mana pada dinding selnya menebal dengan rata. Contohnya pada daun wortel dan beberapa tanaman yang merambat. Yang keempat itu Colen-Kim lacunate atau lakunar, merupakan jaringan Colen-Kim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jaringan Colen-Kim lakunar dikenal sebab memiliki banyak ruang antar sel-selnya. Kemudian penebalan dinding sel Colen-Kim. Pada dinding sel Colen-Kim biasanya mengalami penebalan setempat
yang bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif. Biasanya ditemukan pada tanaman muda, terutama pada bagian tangkai daun, tulang daun, dan ranting. Antar selnya rapat yang sehingga ruang kosong yang tersedia sangat kecil. Jenis yang kedua itu jaringan sklerenkim. Karakteristik jaringan sklerenkim diantaranya memiliki dinding sel yang tebal dan keras, memiliki sel yang kenyal atau elastis, bersifat primer, sekunder, bahkan tersier. Sel-sel dewasa mati dan tidak mengandung protoplasma. Mengandung lignin, kadar airnya rendah, dan terdapat di berbagai tempat dalam tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan sklerenkim yaitu sebagai penyokong organ dewasa dan sebagai pelindung bagian berperan dalam menjaga tanaman dari stres karena faktor lingkungan. Jenis jaringan sklerenkim ada bagian tumbuhan antara lain di dalam korteks, floem, buah, dan biji. Dinding skleroid tersusun atas selulosa yang mengandung zat lignin yang tebal dan keras. Pada beberapa tumbuhan, kadang-kadang ditemukan pula dan kikutin. Mempunyai noktah yang sempit dan celahnya bundar, membentuk saluran yang disebut saluran noktah. Lumen sel yang sangat sempit karena adanya penebalan-penebalan dinding. Dua itu fiber. Serat-serat sklerenkim merupakan sel-sel yang sudah mati. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela-lamela selulosa sehingga sel-selnya sempit. Serat ini berbentuk poligon yaitu segi 5 atau segi 6. Noktah-noktahnya yang sempit terbentuk sebagai saluran-saluran sempit yang miring. Serat-serat sklerenkim pada tumbuh-tumbuhan berfungsi untuk serat-serat sklerenkim pada tumbuh-tumbuhan terbentuk bersamaan dengan serat-serat terhentinya pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Ini adalah materi tentang jaringan pengangkut yang akan dijelaskan oleh Saudari Wulan Ramadhani. Kepada Wulan disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Yang pertama yaitu ada xilem. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Tersusun atas yang umumnya berupa sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Komponen penyusun xilem adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada unsur trakeal, merupakan bagian dari yang terdiri atas sel-sel memanjang, tidak mengandung protoplasma, dinding sel berlignin, dan tidak memiliki noktah-noktah. Yang kedua yaitu ada trakea atau pembuluh, merupakan deretan sel yang tersusun memanjang dengan ujung berlubang dan saling bersambungan pada bagian ujung dan pangkalnya. Yang ketiga yaitu ada trakeit, merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa lubang. Pengangkutan pada trakeit dilakukan melalui noktah-noktah pada dinding selnya. Selanjutnya yaitu ada serat xilem, merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang mengandung lignin. Dan yang terakhir yaitu parenkim xilem, merupakan komponen xilem yang tersusun dari sel-sel yang masih hidup dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, ditemukan pada xilem primer maupun xilem sekunder. Berikut ini adalah gambar komponen penyusun xilem. Ada sel parenkim xilem, dan yang di tengah itu ada trakeit, ada unsur pembuluh. Dan ini adalah gambar unsur pembuluh serta trakeit. Yang B yaitu ada floem.
Floem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Floem tersusun dari sel-sel hidup dan sel-sel mati. Komponen penyusun floem adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada unsur lapis, merupakan bagian yang terdiri atas sel-sel panjang dengan ujung-ujung yang disebut lempeng lapis. Yang kedua yaitu ada sel pengiring atau sel tetangga, merupakan untayan-untayan sel-sel hidup yang menyerupai parenkim. Selanjutnya yaitu ada serat floem, merupakan serat yang dapat berubah berupa sel hidup atau sel mati. Sel yang hidup berfungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya yaitu ada parenkim floem, merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat lemak dan zat-zat organik lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada sel albumin, adalah sel-sel jari empulur dan parenkim bulu tapis yang mengandung banyak zat putih telur atau albumin. Dan ini adalah gambar dari xilem dan floem. Yang A yaitu ada trakeid, yang B yaitu ada trakea, yang C yaitu ada sel tapis, yang D yaitu ada jaringan pembuluh tapis. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan Ramadhani. Selanjutnya materi tentang berkas pengangkut akan dijelaskan oleh Salsa Anggrama Apradila. Kepada Salsa disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai berkas pengangkut. Berkas pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk proses transportasi yang merupakan gabungan antara xilem dan floem. Berdasarkan posisi atau letak xilemnya, berkas pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe dasar. Yang pertama itu tipe kolateral, adalah tipe jaringan pengangkut yang letak xilem dan floemnya berdampingan. Yang kedua yaitu tipe konsentris. Tipe konsentris adalah tipe jaringan pengangkut yang letak xilem dikelilingi floem atau sebaliknya. Lanjut. Yang ketiga ada tipe radial. Tipe radial adalah tipe jaringan pengangkut yang letak xilem dan floemnya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Tipe ini terdapat pada akar monokotil atau akar primer dikotil. Lanjut. Yang D yaitu kambiun. Kambiun merupakan lapisan jaring merismatik pada tumbuhan yang sel-sel aktifnya membelah dan bertanggung jawab atas proses sekunder tumbuhan. Dalam tumbuhan, kambiun ditemukan pada batang dan akar. Fungsi kambiun pada tumbuhan yang pertama agar dapat menyusun xilem dan floem, yang kedua membawa hasil yang diperoleh dari fotosintesis dari daun dan kemudian dikirim ke seluruh bagian pada tumbuhan. Dan yang selanjutnya yaitu membawa air dari akar menuju ke bagian daun agar dapat melakukan proses fotosintesis. Lanjut. Jenis-jenis kambiun. Kambiun ada 4. Yang pertama yaitu kambiun primer yang terletak di antara floem dan juga xilem pada tumbuhan dikotil maupun tumbuhan Gymnospermae. Yang kedua yaitu kambiun sekunder atau kambiun gabus yang terletak pada bagian permukaan batang dan juga akar yang pecah yang disebabkan karena adanya proses perkambiunan sekunder. Yang ketiga yaitu kambiun vaskular yang merupakan salah satu kambiun yang terdapat di dalam berkas pengangkut. Yang terakhir yaitu kambiun latervaskular yang merupakan salah satu jenis kambiun yang terletak berada antara 2 berkas yang terdapat di luar berkas pengangkut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan terkait materi. Di sini saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya ingin meminta maaf jika dalam penyampaian presentasi terdapat kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum e-learning. Dan saya sebagai moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.